Oke, ketemu lagi kita pintar bersama teknologi AI. Kali ini saya akan membahas lagi kebijakan Menteri Keuangan yang rencana akan menggunakan dana rupiah 200 triliun dari BI untuk stimulus ke dunia perbankan kita ya. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap IHSG dan saham-saham yang berpotensial naik ini yang akan saya coba bahas ya tentu dengan menggunakan analisis AI ya. Jadi ini saya pakai AI untuk coba menganalisis bagaimana kira-kira kondisi ini ya pengaruhnya terhadap IHSG dan saham-saham yang potensial naik akibat kebijakan ini ya. Tadi saya sudah podcast terkait positif dan negatif daripada kebijakan Menteri Keuangan Purbaya untuk menggunakan dana 200 triliun dari BI ini ya untuk stimulus dunia perbankan. Sudah ada di podcast sebelumnya. Kali ini dampaknya terhadap IHSG dan saham-saham yang berpotensial naik. Oke, lanjut saja kita lanjut ya. Oke, ini dia kita lihat ya dampak terhadap IHSG. Jadi pertama, oleh karena ada likuiditas pasar meningkat, maka investor tentu lebih optimis ya. Di satu sisi investor optimis, maka dia akan berdampak bagus ya terhadap karena likuiditas pasar meningkat ya. Kemudian kedua sentimen positif ke sektor perbankan. Maka ya tentu kita sudah mulai melihat kira ada sentimen positif ke perbankan ya. Kemudian selanjutnya risiko inflasi dan tekanan suku bunga ya. Bisa terjadi inflasi dan tekanan suku bunga. Itu selanjutnya nilai tukar rupiah bisa tertekan atau menguat tergantung persepsi asing ini masih bisa bisa bagaimana asing melihat ini ya. Kalau dilihat ini sebagai satu positif maka akan masuk uh, foreign capital ya, inflow akan terjadi inflow, kalau enggak outflow foreign capital ya. Ini yang jadi problem, masih question, tapi ya kita berharap tentu ini positif ya, sehingga IHSG kita bisa lebih terdongkrak. Kan memang ada statement juga beliau IHSG akan naik sampai 30 berapa ribu ya. Nah, saat ini aja baru menembus 8.000 susah ya. Itu perlu waktu. Para analis saham itu apa dia eh, apa ada statement yang apakah itu benar itu sampai lebih dari 30-an kalau tidak salah. Nah, ini ya keyakinan daripada Bapak Menteri. Mudah-mudahan saja dengan kebijakan-kebijakan seperti ini, yaitu kita lihat memang dari sisi ini ada potensi untuk itu ya. Selanjutnya volatilitas jangka pendek kemungkinan meningkat ya. Ya dalam waktu short pendek ini ya sekarang ada di 7 ribuan sekian ya bisa naik menembus di 8.000 ya, seperti yang diprediksi sebelumnya 8.000 lebih, bahkan ya kalau ekspektasi Pak Menteri lebih daripada itu ya. Oke, mari kita lihat saja itu semua. Tak kira tapi ini IHSG lebih cenderung ke akan terjadi kenaikan. Cuman berapa besarnya itu ya kita lihat. Itu yang ada berbisnis di sektor saham tentu ini berita positif. Nah, sekarang yang sektor yang berpeluang naik ya, sektor apa saja yang berpeluang naik akibat kebijakan ini ya, yang akan itu akan dilakukan, yaitu perbankan. Dana disalurkan lewat bank, kredit meningkat ya, akan terjadi apa ya kredit ya akan terjadi peningkatan ya di situ. Maka sektor peluang naik yaitu perbankan. Dan juga apa konsumsi dalam negeri, daya beli masyarakat kan terdorong dengan adanya stimulus ini, maka akan terjadi daya beli masyarakat akan terdorong. Nah, konsumsi dalam negeri ini sektor-sektor konsumsi juga ini akan positif ya. Selanjutnya properti ya, properti artinya kredit KPR lebih mudah. Sektor konstruksi ikut naik ya, properti juga ya, kredit KPR akan jadi lebih mudah, kan ada penyaluran kan kredit dan sebagainya, tapi walaupun kredit positif ya. Apa kredit produktif maksudnya ya. Kredit KPR lebih mudah, sektor konstruksi ikut naik ya. Maka ini akan terjadi berpeluang naik. Jadi sektor ini akan naik. Kemudian otomotif, kredit kendaraan juga terdorong otomatis ya. Logam dan pertambangan, hilirisasi dan ekspor bisa dapat dorongan. Oke, ini yang sektor-sektor yang berpeluang. Nah, oke, selanjutnya kita lihat risiko bagi saham ya. Risiko bagi saham ini bank kecil dengan NPL tinggi berisiko terbeban ya. Jadi ini ya. Ini ada risiko juga untuk saham bank-bank kecil ini ya.
terbebani. Sektor import bisa terdampak jika rupiah melemah. Nah, itu juga tadi sudah di podcast saya sebelumnya, ada resiko terhadap rupiah ini bisa melemah juga ya akibat dampak negatif daripada penggunaan atau stimulus 200 triliun dan dana dari BI itu digunakan untuk uh, perbankan ya. Kemudian kredit macet jika ekspansi tidak selektif. Jadi ya satu sisi itu tadi juga sudah saya uraikan bahwa bisa bisa terjadi kredit macet ya. Kemudian ketergantungan pada kebijakan BI atau suku bunga dan inflasi itu bisa bisa terjadi. Semua itu punya resiko ya. Tentu setiap kebijakan ada resiko. Nah, saham-saham apa saja yang potensial yang berpeluang naik ya ini di perbankan itu ada BBCA, ada BBRI, ada BMRI, ada BBNI. Ini yang berpeluang naik ya. Itu yang potensi saham-saham yang bagus untuk ya kalau kita mau invest ya di sini karena dalam waktu terserah kita mau invest jangka panjang dan jangka pendek. Kalau ini stimulus ini dia bagus, jangka panjangnya juga ini ekonomi Indonesia akan bagus, maka ya akan cerah kembali nih bank-bank blue chip kita ini akan rebound lagi ke level yang tadinya sudah tinggi ya, sekarang masih semua ada lagi di bawah ya. BRI, BCA, BMRI, BBNNI ya. Nah, mudah-mudahan dia rebound lagi. Ini ya potensi yang berpeluang naik. Kemudian di sektor konsumsi ada ICBP, INDF, Unilever, ada Mayora ya, MYOR ya. Ini kalau di sektor konsumsi ini bisa bisa juga dia akan naik. Saham properti CTRA, SMRA, BSD, Won ya itu bisa ya itu terjadi. Tentu yang terkait dengan properti. Otomotif ya ini ASI dan auto ya. Pertambangan logam Antam Antam Inco MDK Tins ya. Itu saham-saham potensial naik ya. Saya kira ini yang akibat kebijakan ini kira-kira ini yang ada berpotensi ya. Jadi kesimpulan kebijakan daripada Pak Menteri yang baru itu menggunakan uang 200 triliun dari BI itu bisa dorong IHSG jika dikelola dengan baik. Jadi sektor unggulan itu perbankan, konsumsi, properti, otomotif, pertambangan. Namun juga ada bisa terjadi inflasi. Rupiah dan NPL perlu diantisipasi. Selanjutnya investor perlu cermati sektor real yang benar-benar menyerap kredit. Inilah yang apa dampak daripada stimulus penggunaan dana BI yang diam di BI itu yaitu kurang lebih 200 triliun oleh Menteri Keuangan untuk menambah likuiditas daripada perbankan kita ya itu. Oke, saya kira ini menjadi semacam apa dia ya informasi yang menggunakan teknologi AI. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain. Sekian dan terima kasih.